Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Salah seorang pendorong daripada pelaksanaan Sumpah Pemuda itu ya Bung Karno. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai organisasi dan daerah datang ke Batavia. Usia mereka masih di bawah 25 tahun. Tapi mereka datang dengan satu tekad untuk menyatukan seluruh anak negeri yang berbeda suku, agama, budaya dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Setelah itu berdiri macam-macam organisasi pemuda. Dari Budi Utomo mendirikan Yomyafa, Yom Sumatera Nenbon, dari Minang, dari Sumatera Barat. Lalu kemudian ada Young Slavers, macam-macam organisasi pemuda. Dari semangat itulah lahir Kongres Pemuda kedua, dimulai di Gedung Katolik Jonglingebon yang sekarang kita kenal sebagai area Gereja Katedral Jakarta. Lalu berlanjut ke sebuah rumah di Kramat Raya 106, milik seorang keturunan Tionghoa, Si Kong Liang. Tempat sederhana, tapi jadi saksi lahirnya sebuah ikrar besar. Ikrar yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Bangga pasti bahwa rumahnya engkong saya jadi museum. Bangga sekali. Gedung Kramat 106 itu dibeli oleh kakek saya. Dan mula-mula awalnya dipakai buat kos-kosan dari anak-anak Stovia. Yang terakhir kita tahu dari ayah, Si Kong Liang berpesan bahwa rumah itu jangan dijual. Gitu aja. Jadi ayah saya berpesan ke kita, itu rumah kita hibahkan ke negara. Dari tempat itulah lahir sebuah ikrar yang berani. Berani menerima perbedaan, berani melawan penjajahan, dan berani menggalang persatuan. Ikrar yang gak cuma tercatat di buku sejarah, tapi terus hidup di setiap langkah dan di setiap semangat generasi setelahnya. Karena semangat itu nggak berhenti di masa lalu, tapi terus hidup lewat pemuda yang beraksi. Berapa tahun Indonesia merdeka, berapa tahun kita mengadakan perayaan Hari Sumpah Pemuda, dan berapa banyak teman-teman disabilitas yang masih didiskriminasi. Kemana teman-teman membuang sampah elektronik kalian? Karena kalau misalnya e-waste itu diolah dengan cara yang salah, itu bisa mengeluarkan banyak sekali racun. Bagaimana masa depan HAM dan demokrasi di Indonesia? Publik dan anak muda seharusnya juga dapat aktif untuk memberikan hak politik dan hak demokrasinya secara kritis dan aktif. Berdasarkan data BNN pada tahun 2024, sekitar 1 dari 3 pengguna narkoba baru berusia 15 hingga 24 tahun. Kami di Bijak Memantau ingin mengajak teman-teman semua untuk yuk kita pindah dari yang namanya mindset tokenistik ataupun simbolik menjadi masyarakat yang berdaya. Lindungi, dengar, dan libatkan. Saat perempuan dan anak muda merasa aman, maka pendidikan berjalan dengan bermakna. Salah satu inisiatif yang kami buat dan menjadi sangat penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang terbuka untuk anak dalam komunikasi dua arah di sekolah. Bersama Education Reform kami ingin membuat ekosistem pendidikan yang baik dan mari kita berikan setiap anak-anak hak untuk punya masa depan. Mari kita jadikan pemuda bukan hanya sekedar simbol, tapi sebagai subjek utama dalam diplomasi yang partisipatif dan bermakna. Hai seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini.